Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rizka dan Halo Hani. Kak Desi. Iya, ini udah ada si Hani. Hai Hani, say something dulu. Halo Kak. Oke, Nah, nah udah siap ya belajar ya. Kita bisa mulai aja Iya. deh. Ya, oke. silakan kepada Kak Rizka. Yo, makasih Kak Desi. Nah, alhamdulillah nih. Hani kita bisa privat dulu nih berdua aja. Oke Masya Kak, Allah. Semangat ya Hani ya. semangat. Oke, hari ini tuh hmm, ya, belum kakak buka nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Hani, kita semua bisa berkumpul kembali nih di pembahasan pembelajaran sejarah. Nah, nah, oke, langsung aja ya Hani ya. Sama-sama nih, sama-sama kita berdua karena baru Hani, kita bisa langsung. Mungkin Hani udah pernah mendapatkan materi ini ya, materi tentang penelitian historiografi dan penelitian sejarah. Mungkin itu materi kelas 10 Hani. Nah, insya Allah kalau Hani makanya udah paham nih tentang ini. Kita tinggal menjawabnya bareng-bareng aja nih kayak gitu. Oke Hani ya. Nomor 1 ini sering banget. Pasti nomor 1 ini di pelajaran sebelumnya pasti gurunya guru di sekolah maupun contoh-contoh soal yang ada di buku bank soal maupun ada di internet gitu, banyak sekali yang mengeluarkan soal ini nih. Nomor pertama, pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Nah, apa Hani nih? Tebakan Hani jawabannya. Jawabannya A Kak. Pelaku sejarah adalah orang Oke. yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Oke, jelas ya. Pelaku sejarah. Lalu nih. Kita besarkan saja ini. Pelaku sejarah ya. Mana sih warnanya ini? Nah, pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena apa? Nah, karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Betul nggak sih? Betul ya? Nah, Betul karena Kak. memang pelaku sejarah itu memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena memang pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung. Jadi kita bisa melakukan penelitian dengan mendapat sumber langsung dari pelaku sejarah yang masih hidup ketika itu. Gitu. Jadi misalnya mau menuliskan tentang peristiwa sejarah G30 SPKI. Gitu. Nah kita masih bisa nih sekarang nih, masih bisa kita cari orang-orang yang pernah hidup di tahun 1965 siapa aja gitu. Jadi mereka yang menjadi pelaku sejarah yang mempunyai peran penting dalam peristiwa tersebut. Jadi kita dalam penelitian kita bisa tanya ke orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Tuh. Oke, lanjut. Lagi kita bahas yang nomor 2. Ini dia. Ini juga sering banget nih di buku-buku keluar nih.
Coba Hani deh yang baca soalnya nih. Mangga nih. Nomor 2. 2. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah? Jawaban aku B, Kak. Iya, kaftan. Nah, kaftan ini menjadi salah satu warisan dari peradaban Mesopotamia. Kalau kalian lihat ya, di zaman peradaban dulu mereka tuh pakainya ya yang bentuknya selain bentuknya kain gitu kan, kain. Nah, itu yang dipakai orang-orang peradaban Timur Tengah gitu, kaftan. Oke. Gabungan antara budaya Yunani, gabungan antara budaya Yunani dan Asia Kecil, Syria, Yunani kuno, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir dikenal dengan kebudayaan apa? Nah, yang terkenal adalah merupakan disebut kebudayaan Helenistik. Jadi, kebudayaan Helenistik ini merupakan kebudayaan yang lahir dari kebudayaan Yunani, kebudayaan Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Yang pada saat itu mereka semua ini merupakan berada di peradaban Romawi kuno. Jadi gabungan budaya orang-orang Yunani, orang-orang Asia Kecil. Asia Kecil tuh mana sih sekarang? Ada yang tahu Turki? Asia Kecil itu Turki, atau di sebelah barat Turki itu ada kota namanya Anatolia. Nah, itu merupakan wilayah Asia Kecil. Syria dan Mesopotamia dan Mesir. Nah, yang mereka ini merupakan gabungan kebudayaan yang ada pada masa peradaban Romawi. Nah, jadi kebudayaan orang-orang Yunani Asia Kecil dan Syria ini disebut dengan kebudayaan Helenistik. Tuh. Oke, nomor 4 nih. Nomor 4. Boleh Hani. Ada Yulia juga. Yulia, selamat datang Yulia. Kompetisi antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin dalam bidang militer ada antara lain. Oke, kayak Yulia agak ini ya. Agak sinyalnya kurang bagus. Oke, makasih ya Hani. Dampaknya apa sih antara blok barat dan blok timur dalam masa Perang Dingin? Nah, kalau kita lihat sangat terlihat sekali ya, maupun di bidang militer, bidang luar angkasa, bidang keamanan atau bidang mata-mata, mereka semua tuh berkompetisi gitu. Memang Perang Dingin ini bukanlah perang perang yang kedua antara kedua belah pihak itu bertemu, tapi mereka perangnya itu dalam bentuk memperlihatkan siapa yang paling unggul antara blok barat atau blok timur. Nah, blok barat ini Amerika, blok timur ini ada Uni Soviet gitu, yang merupakan pemenang pada perang dunia kedua gitu. Nah, apa nih dampaknya? Nah, penyebaran teknologi bersenjata negara non-blok. Nah, sedangkan gerakan non-blok ini ia tidak memilih ya ke blok barat atau ke blok timur. Nah, terjadinya perlombaan industri dan teknologi persenjataan. Iya ya. Nah, dampak kompetisi antara blok barat dan blok timur dan adanya terjadi perlombaan. Misalnya seperti yang ada di Amerika dan Uni Soviet. Misalnya Uni Soviet ini mengeluarkan jenis
apa namanya, jenis kapal selam model apa, pasti itu akan ditandingi oleh blok barat juga gitu. Oke, bisa jadi ya terjadinya kompetisi perlombaan antara industri dan teknologi persenjataan di bidang militer ini ya. Nah, coba kita lihat yang C, perebutan pengaruh pada negara-negara dunia ketiga. Itu bukan bidang militer ya. Yang D, PBB tidak dapat menggunakan kekuatan militer. Yang E, semua negara menyiapkan kekuatan militernya. Nah, oke, paling tepat jawabannya adalah yang B, terjadinya perlombaan industri teknologi persenjataan. Oke, lanjut. Nomor 5 ada siapa lagi yang udah join? Boleh Yulia, dibaca soalnya Yulia? Iya, Kak. Yuk. Kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui A. Objek kajian, B. Metode sejarah, C. Kisah sejarah, D. Penelitian sumber sejarah, E. Pengalaman sejarah. Oke, jawabannya apa nih? Yulia, kira-kira? Ada yang nggak, Yulia? Tebak yang teman-teman lain jawabannya? Oh, ada Aulia. Selamat datang, Aulia. Oke, apa sih jawabannya nih? Kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui apa? Kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat D. Bukan, Kak. apa? Kenapa? Apa? Nah, kebenaran sejarah Iya. sebagai ilmu. Nah, kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui, apa kalau kita mau kebenaran itu jadi harus melalui penelitian, karena kebenaran sejarah itu bersifat subjektif. Nah, karena dan masih perlu penelitian lanjut untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran yang hakiki gitu. Jadi kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui penelitian sumber sejarah. Oke ya, jadi kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui penelitian sejarah, gitu. Karena dalam kedudukannya sebagai ilmu sejarah itu biasanya memiliki sifat yang khas gitu loh. Jadi kalau misalnya sejarah dikatakan sebagai ilmu, ya harus melalui penelitian sejarah. Jadi kita pernah dengar ada yang sejarah dari dongeng, dari cerita, tradisi lisan gitu kan. Tapi kalau mau menjadikan sejarah itu sebagai ilmu yang banyak dipelajari, itu harus melalui penelitian sumber sejarah dulu agar sejarah yang menjadi pedoman atau sejarah yang untuk dipelajari itu dapat sudah terbukti kebenarannya kayak gitu. Oke, nomor 6. Oke, nomor 6, berikut ini yang merupakan fakta mengenai Tanjung Harapan. Nah, oke. Tanjung Harapan tuh di mana sih? Gitu. Nah, Tanjung Harapan itu ada di sini nih. Nah, ini dia nih. Yang dimana pada saat itu Portugis ya. Nah, bangsa Portugis ini
melakukan perjalanannya menuju penghasil rempah-rempah. Nah, pertama gini deh. Oke. Nah, pertama-tama Portugal atau bangsa Portugis ya, itu mencari penghasil rempah-rempah. Nah, akhirnya mereka mencarilah rempah-rempah nih. Nah, akhirnya orang yang pertama yang melakukan perjalanan menuju penghasil rempah-rempah itu adalah Bartolomeu Dias, ya kan? Nah, dari Portugal nih. Nah, akhirnya dari Portugal ya menelusuri, akhirnya sampailah di sini nih. Nah, sesampainya di sini ya Bartolomeu Dias ini balik lagi nih ke Portugal. Nah, balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena dia melihat bahwa daerah yang perjalanan yang ia telusuri untuk sampai ke sini nih, ke Tanjung Harapan, itu diterpa badai yang sangat dahsyat gitu. Karena kita tahu ya, ini daerah Atlantik, Samudra Atlantik kan ya, yang sangat besar ombaknya, apalagi menuju ke Samudra Hindia. Nah, makanya oleh Bartolomeu Dias dinamakanlah Tanjung Badai. Nah, setelah itu sampai sini laporlah kan ya Dias ke Raja Portugis gitu kan. Akhirnya Portugis memerintahkan selanjutnya kepada Vasco da Gama, ya kan ya. Vasco da Gama itu suruh melanjutkan perjalanan dari Tanjung Harapan nyampailah ke India, ya kan. Nah, Tanjung Harapan ke India, balik lagi ke mana? Ke sini, gitu kan ya. Pokoknya terkenal deh ketika Bartolomeu Dias balik, itu terkenal dengan namanya Tanjung Badai, karena memang badainya itu besar sekali. Nah, setelah itu nama Tanjung Badai ini diganti oleh Raja Portugal yang Raja John yang kedua, dibilang Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan ini merupakan daerah Cape Town sekarang gitu. Dan memerintah Vasco da Gama dengan mengikuti jalur yang sudah diberikan oleh Dias, akhirnya Vasco da Gama melanjutkan sampai ke India. Nah, ternyata sampai di India, dikira dia itu adalah tanah Hindia Belanda, ya, tanah Hindia, taunya itu adalah India. Nah, bukan Hindia yang dimasukkan Nusantara itu. Dan akhirnya perjalanan ini pun dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan ini sampai ke Malaka. Akhirnya bangsa Portugis pertama kali sampai dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Akhirnya sampailah di wilayah Malaka. Dan pada 1515 Malaka pun akhirnya jatuh ke tangan Portugis atau ke tangan Alfonso de Albuquerque. Itu teman-teman. Nah, itu dia ya tadi ya, sedikit mengenai perjalanan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis gitu. Dan akhirnya apa sih wilayah yang namanya Cape Town ini adalah dulu
Tanjung Harapan. Nah, jadi wilayah Tanjung Harapan di sini, kita lihat Tanjung Harapan. Ada di wilayah Cape Town. Nah, ini di sini nih. Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Ini ada di wilayah Cape Town. Oke. Oke. Ya, masih ibu kotanya ibu kota Cape Town. Nah. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Berarti sekarang Tanjung Harapan menjadi kota Cape Town, Afrika Selatan, betul ya? Nah, Betul, Vasco da Gama memberi nama wilayah itu adalah Tanjung Badai, betul. Karena ketika Vasco da Gama apa Dias ya? Nah, Ibu lupa, tahu. Kayaknya Dias deh yang pertama kali. Dia sempat nyari, Bu. Terus. Kalau iya benar. Tanjung Harapan. Dias menyebut Tanjung ini Tanjung Badai yang merupakan nama asli dari Tanjung Harapan. Oh, Dias ya. Berarti nomor yang ini Vasco da Gama memberi nama wilayah itu Tanjung Badai. Kebetulan yang memberi nama adalah Dias ya. Nomor 3, Bartolomé Dias mencapai wilayah itu pertama kali pada tahun 1490. Yang keempat, Raja John kedua dari Portugal mengganti nama wilayah itu dari Tanjung Badai menjadi Tanjung Harapan. Yang keempat, betul. Sekarang Tanjung Harapan menjadi kota Cape Town, Afrika Serikat. Bartolomé Dias mencapai wilayah untuk pertama kali pada tahun 1940. Nyampainya pada tahun berapa ya, Dias? 86 bukan sih, Kak? 86 bukan. Kalau tahun berapa? 1486. 1846. 1486, Kak. 1486. Ya. Iya ya. 1400 berapa sih? Nah, kemudian nih di awalnya mendapat dengan Tanjung Badai. Nah, ia kemudian diganti oleh Raja John kedua menjadi Tanjung Harapan, betul ya? Nah, sekarang tinggal cari Bartolomé Diasnya setelah penyandaran. 1496. Hal tersebut ya nih. Ekspedisi Dias mencapai titik terjauh pada 12 Maret 1488 ketika mereka berlabuh di Quake Hook. Oke. Nah, tepat terpaksa kembali saat ini nih ya. 1488 ya. Oke, Kak. Oke, berarti salah ya. Kalau Vasco da Gama mah udah masuk ke 1500-an dia. Karena Alfonso aja masuk ke Indonesia pada 1511 kan. Oke. Berarti yang betul cuma 4 ya. 1 dan 4 emang ada ya. Sekarang Tanjung Harapan menjadi kota Cape Town, betul apa enggak ya?
Kalau namanya sih masih adanya di kota Cape Town, tapi tetap namanya ini apa ya? Jadi yang betul adalah 4 aja kali ya? Iya, Kak. Biasanya gitu, Kak. Kadang ngecoh, ada yang dibenerin 1. Iya, kalau ya mungkin kalau geografisnya masuk sih, masuk ke kota Cape Town sekarang ya namanya ya. Tapi tetap aja namanya ada Cape of Good Hope-nya ada di The Cape Peninsula. Gitu. Indah banget ya Cape Town-nya. Peninsula kayak nama Apa? Dilihat. kayak nama Wow. Kayak nama apa? zombie. Yuli? Ih, bagus banget ya. Cape Town. Kayak film zombie itu, Kak. Iya ya. Wow. Ini kayak tempat pariwisata juga nih. Oke. Berarti 4 aja nih yang sudah terbukti kebenarannya. Mana ya? Oke, lanjut ya. Itu tempatnya di mana, Kak? Yang apa? Tanjung Harapan. Ya, yang Cape Town itu, Kak. Cape Town ini tempatnya di Afrika. Nah, ini benua Afrika. Ini tuh benua Afrika nih. Nah, ya? Ini benua Afrika di selatan Afrika. Ini dia nih. Ya, Kak. Jadi orang-orang bangsa Portugis atau orang Portugal gitu tuh, nama negaranya Portugal. Orang-orangnya disebut Portugis. Nah, jadi Portugis ini melakukan penjelajahan samudra untuk sampai ke Nusantara. Nah, sampai ke sini Malaka. Oke, ada lagi Yulia mau ditanyakan Yulia? Nggak ada, Kak. Ada, oke ya. Tadi Cape Town ya. Kalau nggak salah Cape Town emang udah jadi sekarang mah jadi pusat ini ya. Pusat apa namanya? Pariwisata gitu kayaknya ya, Cape Town. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7 boleh. Ada yang udah join ya, udah lumayan. Boleh Devia atau Aulia? Devia deh, silakan Devia. Dibaca ya, Kak? Iya. Nomor 7, historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa penulisan kembali gak sih, Kak, historiografi? Oke, nah sekarang kita tebak nih. Kalau ini tadi historiografi ya. Nah, jawabannya historiografi itu penulisan kembali peristiwa sejarah. Ini kan merupakan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, kita akan mengingat tentang mengingat tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Kalau ini historiografi. Nah, kalau ini apa? Penafsiran. Interpretasi, bukan, Kak? Oke, interpretasi ya. Oke. Nah,
pembanding sumber sejarah. Nah, pembanding sumber sejarah atau bisa disebut ini kali ya. Heuristik. Oke, bukan pembanding itu kritik. Pembanding sumber sejarah adalah bagian dari verifikasi atau kritik. Nah, ini kritik atau kalian tuh nyebutnya biasanya verifikasi atau kritik, sama aja sih, verifikasi. Verifikasi. Nah, kalau pembanding, kalau penelusuran sumber sejarah baru, ada yang tahu? Ayo. Pencarian ya. Pencarian, heuristik. Oke. Nah, pembanding sumber sejarah atau pemilihan sumber sejarah ini bisa masuk ke ada dua nih, ada kritik internal dan ada kritik eksternal. Ada yang masih ingat kalau kritik internal itu apa? Ada yang masih ingat kritik internal itu apa? Uji keaslian bahan. Uji keaslian bahan. Jadi yang diuji adalah internal sama eksternal. Masih ingat tuh, internal dan eksternal. Kalau dalam, eksternal luar. Nah, kalau berarti Dalam. Keakuratan materi. Nah, jadi isinya. Kalau eksternal baru yang diketik ada bahannya. Iya. Nah, kan? Nah, gitu. Oke, kalau dalamnya berarti isinya. Isi buku tersebut, siapa yang nulisnya, ya kan? Sumber isinya tuh dapat dapat dipercaya atau tidak, gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kritik eksternal itu kita lihat bahan yang digunakan, maksudnya kertasnya sesuai nggak dengan umur ceritanya, gitu. Tulisannya pakai bahasa apa? Bahasa EYD atau bahasa zaman dulu yang pakai OE gitu, ejaan Suwardi gitu. Oke, lanjut nomor 8. Boleh Aulia, Ibu belum dengar. Iya, Kak. Ya, Aulia. Dibaca semuanya, Kak. Ya. Paleografi merupakan ilmu bantu yang penting bagi sejarawan dalam membaca sumber-sumber yang berupa A. Arsip kuno yang ditulis tangan, B. Arsip-arsip yang diketik, C. Arsip-arsip yang berupa sandi, D. Puing-puing artefak, E. Uang koin kuno. Oke, jawabannya apa? Paleografi. Paleografi itu arsip kuno yang ditulis dengan tangan. Kita lihat lagi. Ilmu bantu yang lain nih apa nih? Kalau uang koin kuno biasanya nih nama ilmunya adalah numistik. Numistik. Kalau puing-puing artefak, nah ini disebutnya paleontologi. Jadi paleografi, paleontologi, antropologi itu beda-beda nih. Teman-teman sudah banyak sih di internet juga yang membahas mengenai ilmu bantu sejarah. Nah, kalau tadi ya, uang dulu nih, yang uang. Yang paleonnya. Jadi kalau paleontologi, ada banyak nih paleo aja banyak banget. Jadi teman-teman hati-hati juga ngebacanya. Kalau paleontologi itu tentang ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah hadir di muka bumi, terutama fosil. Nah, atau sisa-sisa binatang dan tumbuhan, ya kan? Sedangkan paleoantropologi, itu punya kajian berbeda dengan paleontologi. Kalau objek kajian paleontologi adalah fosil manusia purba, manusianya.
Nah, kalau ini pokoknya kehidupan makhluk hidup yang pernah hadir di kehidupan purba, nah, ya kan? Nah, sedangkan paleografi itu adalah ilmu yang membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ada di atas, mungkin itu tanah liat, tembikar, kayu, atau daun lontar, atau kertas. Nah, itu disebut paleografi. Nah, sedangkan tadi yang numistik, numistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang, tentang asal-usulnya, teknik pembuatannya, sejarahnya, seninya, atau mata uang koin juga. Oke, yang tadi mana nih? Oke, berarti ini paleografi, kan? Kalau puing-puing artefak, nah puing-puing artefak itu apa? Paleontologi. Nah, coba kita lihat. Kalau puing-puing artefak, kayak artefak tuh bisa benda-benda. Kalau artefak tuh benda mati nggak sih ya? Benda mati, ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah hadir di muka bumi. Ya, bentuknya berarti kalau artefak itu lebih kemana ya? Artefak. Bentar nih. Kakak udah ini, oh ini. Sebentar, ada di salah satu, mana? Oke, nah. Ini lebih banyak lagi nih. Nah, oke, kalau ini lebih bisa teman-teman hafalkannya lebih mudah nih. Nah, antropologi, arkeologi, kalau ikonografi, arca, ya, lukisan relief yang berisi lambang, numistik, mata uang, filologi tentang bahasa kebudayaan. Lebih tempatnya kayaknya arkeologi ya. Nah, kalau tadi itu arkeologi. Kita lihat arkeologi yang di sini. Nah, arkeologi ya. Arkeologi itu kajian ilmiah mengenai hasil budaya prasejarah. Nah, beberapa kelompok benda-benda arkeologi. Nah, jadi kalau puing-puing artefak lebih ke arkeologi karena arkeologi itu benda mati ya. Maksudnya kalau paleontologi kan sisa-sisa fosil makhluk hidup gitu. Arkeologi. Oke. Arsip yang berupa sandi apa ya? Arsip yang diketiknya beda lagi, ada lagi kan ya. Ikonografi. Ada ikonografi. Oke, itu dia ya, teman-teman semua. Lanjut lagi, nomor 9. Oh, sama nomor 9 nih, pelaku sejarah yang memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Karena
Tadi udah jawab ya. Karena pelaku sejarah terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Oke. Sebentar ya. Aduh. Oke, Kak. Teman-teman mohon tunggu sebentar ya. Nah, Ya, Kak. kakak mau off dulu sebentar. Nggak ada 5 menit kok ya. 2 menit lah ya. Bentar ya. Ya, Kak. Teman-teman bisa ya, oke, 2 nomor ini nanti kita bahas. Saya cari dulu jawabannya. Sebentar ya. Hani, kamu udah UTBK ya? Belum. Aku tanggal terakhir, 2 Mei. Oh, kayaknya ini yang ikutan yang belum. Kayaknya. Semangat, teman-teman.
Assalamualaikum semuanya, Afwan. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Waalaikumsalam ya Kak, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sejarahnya apa nih? Sejarah yang menceritakan perjalanan hidup seseorang dari masa kecil hingga menjadi penguasa atau pemimpin merupakan sejarah apa? Ya, yang menceritakan perjalanan hidup. Udah diskusi, jawabannya apa? Sebetulnya kisah deh, Kak. Oke, kisah ya. Iya. Iya, Kak, bisa. Oke. Nah, kita lanjut nomor 11 nih. Efek domino perkembangan komunis di Eropa pada tahun 1949. Amerika Serikat mengeluarkan program bantuan ekonomi yang disebut, ada yang sudah masih ingat tentang pelajaran Perang Dingin nih? Molotov Plan bukan, Kak? Molotov Plan punyanya Uni Soviet atau punyanya Amerika? Amerika. Ya, ada. Yang masih ingat? Soviet satu doang bukannya, Kak? Fakta Warsa doang. Nah, jadi mereka itu mempunyai mempunyai perlombaan. Ada dalam bidang keamanan, bidang keamanan, bidang militer, bidang perlombaan di di luar angkasa gitu. Nah, salah satunya oke. Di tempat oke. Nah, kelihatan di sini. Jadi Perang Dingin ya. Nah, kelewatan. Nah, Perang Dingin ini ada kedua, kepecah blok barat dan blok timur, ya kan? Nah, blok barat itu adalah anggotanya ini, blok timur anggota ini. Kebanyakan blok timur ini adalah negara-negara yang berideologi komunis. Nah, setelah itu apa aja yang terjadi di kegiatan perangnya? Yang pertama, mereka membentuk Fakta Pertahanan. Kakak mau tanya, kita hari ini sampai jam berapa ya? Di jadwalnya? Teman-teman? Suara kakak nggak komit kan ya? Oh, enggak. Sampai jam berapa, ada yang tahu? Jam 11 Kak. Nah, tadi apa sih? Oh ya, nih. Jadi kegiatan Perang Dingin itu apa? Mereka tuh saling berlomba-lomba menunjukkan kalau misalnya wilayah mereka yang paling terbaik gitu. Nah, makanya mereka berlomba-lomba dalam misalnya bidang pertahanan. Blok Barat ini memiliki NATO ya sebagai pertahanan militernya, dan ada ANSUS dan ada SEATO dan METO yang ditempatkan di beberapa daerah lainnya gitu. Nah, Blok Timur ini dia punya fakta pertahanan yang disebut Fakta Warsawa. Nah, yang ditanyakan di dalam soal tersebut adalah ini. Mana tadi?
bantuan ekonomi. Nah, blok barat memberikan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi buat Eropa Barat. Terus ada doktrin Truman, ya, untuk negara-negara Yunani dan Eropa Timur. Nah, sedangkan blok timur memberikan Molotov Plan dan Comecon. Nah, yang ditanyakan adalah bantuan ekonomi yang diperuntukkan untuk orang-orang Eropa Barat. Nah, untuk menjaga efek domino perkembangan komunis Eropa pada tahun 1949, Amerika Serikat mengeluarkan program bantuan yang disebut dengan, berarti jawabannya apa? Marshall Plan. Okay, Marshall Plan. Marshall Plan. Nah, mana nih? Dia ya. Nah, nomor 12. Masih ingat tadi NATO apa? NATO adalah fakta pertahanan milik Amerika Serikat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk NATO dengan tujuan apa? Nah, tadi NATO tersebut adalah North Atlantic Treaty Organization. Nah, NATO ini merupakan fakta pertahanan milik Amerika Serikat kan? Ya, oke. Berarti tujuannya apa? Nah, tujuannya apa nih? Tadi kalau di wilayah Asia dan Afrika ada lagi ya, bukan NATO ya. Ada SEATO. Oke, nomor 1 berarti salah. Karena NATO ini fakta pertahanan untuk di Eropa, di wilayah Eropa, terutama di Eropa Barat ya. Nah, karena kan Amerika Serikat punya fakta pertahanan 3. NATO, ANZUS, SEATO, dan METO. Nah, kalau di wilayah Asia Tenggara itu ada SEATO. Nah, oke, lanjut lagi. Mengawasi perluasan pengaruh Uni Soviet di Afrika. Itu bukan tugasnya NATO, tapi ada tugasnya SEATO. Nah, SEATO tuh apa, Ibu lupa deh. Panjangan SEATO tuh. Bentar ya. SEATO. Oh iya, SEATO itu, nah nih, Southeast Asia Treaty Organization. Berarti negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara, betul ya? Oke. Nah, yang ketiga mempertahankan kekuasaan Amerika Serikat atas Asia. Itu juga bukan tugasnya tugasnya NATO, ya kan? Nah, tapi kalau menguasai dan mencegah perluasan ideologi komunis di wilayah kawasan Atlantik baru betul. Jadi jawabannya yang benar adalah 4 doang nih. Setuju nggak nih, teman-teman? Oke ya, paham ya? Oke. Apa nih? Cold War adalah istilah yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara negara blok Barat dan blok Timur pada sekitar tahun 1947 diperkenalkan pertama kali oleh siapa? Walter Lippmann ya. Kalau nah, jadi istilah istilah Cold War ini merupakan yang menggambarkan
hubungan yang terjadi antara blok barat dan blok timur, ya kan? Yang pertama kali diperkenalkan oleh Walter Lippmann yang dalam bukunya berjudul Cold War tahun 1947. Nah, istilah ini kemudian menjadi semakin terkenal karena dianggap paling tepat dalam menggambarkan situasi politik dunia pada saat itu. Nah, keberadaan dunia pada masa itu terjadi ketegangan antara negara kapitalis dengan negara komunis, seperti dalam waktu perang, namun tanpa adanya kontak fisik atau perang langsung. Itulah yang disebut dengan Cold War, atau perang dingin. Gitu. Oke ya, Walter Lippmann. Selanjutnya Perang Dunia Pertama nih. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 selain menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama, juga menandai babak baru lahirnya Nazi. Nah, lahiran negara-negara fasisme atau negara-negara Nazi, ada dua nih. Nah, jadi perjanjian Versailles ini tuh sangat membuat harga diri Jerman ini turun ya. Nah, ini dia nih. Apa yang akhirnya yang membuat perjanjian Versailles akhirnya membuka babak-babak baru nih. Nah, akhirnya lahirnya negara fasisme. Oke, ini masih Perang Dunia I. Oke, ini. Nah, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini dimenangkan oleh Sekutu. Jadi antara Sekutu dengan blok sentral. Nah, ada Triple Alliance dan Triple Entente. Jadi kalau Jerman itu bersekutu dengan Australia dan Italia, sedangkan Inggris, Prancis, dan Rusia ini bersekutu. Nah, akhirnya dimenangkan oleh Sekutu dan diakhiri dengan perjanjian Versailles, di mana perjanjian Versailles itu isinya ganti rugi Jerman terhadap Sekutu, angkatan perang Jerman diperkecil, Jerman kehilangan semua tanah jajahannya, ya kan? Nah, hal tersebutlah akhirnya memperburuk, menandai bahwa Jerman ini sangat diturunkan harga dirinya gitu loh, sebagai bangsa yang besar ya dulu ya, mempunyai kekuatan militer yang besar, dan akhirnya harus kalah gitu, dan akhirnya makanya untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua akhirnya dibentuklah liga bangsa. Nah, ternyata liga bangsa-bangsa ini tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, tadinya liga bangsa di tahun 1919 liga bangsa-bangsa didirikan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua, malah liga bangsa-bangsa ini gagal dalam pelaksanaannya gitu. Akhirnya pembentukan liga-liga kalah, dan akhirnya menandai banyak orang-orang akhirnya yang terjadi adalah ketika liga-liga bangsa tidak mampu memecahkan konflik antar bangsa, ya akhirnya kelesuan ekonomi dan bangkitnya komunisme di belahan dunia yang dimotori oleh Uni Soviet, serta munculnya fasisme, negara fasisme yang dikembangkan oleh Italia dan
di Italia akhirnya muncul fasisme, dan di Jerman akhirnya muncul namanya Nazi. Nah, kalau fasisme di Italia dipimpin oleh Benito Mussolini, sedangkan di Jerman dipimpin oleh Hitler. Tuh, teman-teman semua. Ya, akhirnya memang ke apa nih, coba kita lihat tadi. Nah, perjanjian Versailles menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Itu benar juga menandai babak baru lahirnya fasisme di Italia, Nazi di Jerman, negara komunis di Rusia. Nah, 1, 2, dan 3. Oke, betul ya teman-teman ya? Nah, Iya, Kak. 1 dan 3. Karena memang munculnya Perang Dunia Pertama ini, Perang Dunia Kedua ini, ya, pada saat itu Liga Bangsa-Bangsa masuk kayak menandai lahirnya Liga Bangsa-Bangsa yang tidak mampu memecahkan konflik antar bangsa, dan akhirnya menyebabkan kerusuhan ekonomi dan membangkitkan komunisme di belahan dunia, yaitu di wilayah Rusia yang dimotori oleh Uni Soviet atau Rusia. Jadi dulu Uni Soviet itu namanya Rusia ya. Dan munculnya fasisme. Nomor 15. Nah, organisasi yang dibentuk oleh negara sekutu setelah Perang Dunia Kedua adalah, nah, tadi nih, negara sekutu ya. Ada yang tahu tadi udah kakak sebutkan beberapa. Negara sekutu. Dan Anzus. Apa? 1 dan Anzus, Kak. Oke, 1 dan 3 ya. Karena Fakta Warsawa punya siapa nih? Punya ini, Uni Soviet. Oke, Uni Soviet. Ya. Sedangkan WTO ini adalah World Trade Organization. Ya kan? Bukan termasuk organisasi pertahanan, tapi organisasi perdagangan bebas antar negara WTO. World Trade Organization. Yang membahas mengenai perkembangan ekonomi di wilayah mana ya? WTO itu di wilayah mana sih? WTO itu, dia organisasi dunia. WTO itu organisasi dunia. Jadi World Trade Organization adalah perdagangan dunia yang secara khusus mengatur permasalahan perdagangan antar negara. WTO membuka sebuah pintu gerbang bagi satu negara untuk memperluas akses pasarnya, gitu. Oke, WTO ini tentang perdagangan dunia antar perdagangan. Jadi jawabannya adalah SEATO dan ANZUS. Nah, kalau tadi SEATO adalah Southeast Asia Trade Organization. Sedangkan ANZUS tadi, ANZUS tuh apa? ANZUS tuh buat negara-negara New Zealand, Australia, New Zealand ya. ANZUS. ANZUS itu aliansi
Mana sih bahasa Inggrisnya? Australia, New Zealand, dan United States. Nah, jadi merupakan kawasan yang dibuat diberikan keamanan agar negara Asia, Australia, New Zealand, dan beberapa negara di United States ini tidak terpengaruhi oleh yang namanya komunis. Tuh. Ya, seperti itu ya. Warnanya beda-beda ini. Alhamdulillah udah habis teman-teman soalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau aku udah cukup, Kak. Oke, ada lagi? Selain ini, selain seperti Hani ya. Kok ada lagi yang mau ditanyakan mengenai soal hari ini? Tadi cukup. Oke, cukup. Mungkin yang belum tentang ini ya, Kakak menjelaskan tentang apa? Perang dunia. Perang dunia 2, perang dunia 1. Sudah? Mana ya? Ini ekonomi. Perang dingin aja kali ya, nih. Perang dunia. Ini materi kelas 11 nih, teman-teman. Masih ingat Perang Dunia Pertama tuh apa sih yang membuat yang tadinya kondisi dunia itu apa sih yang menjadi penyebab gitu jadi perangnya dunia, perang dunia itu apa gitu kan ya. Nah, Perang Dunia Pertama itu terjadi karena pertentangan antar negara-negara, timbulnya persekutuan, terus politik kolonialisme dan imperialisme, dan kemajuan industri pada saat itu. Nah, kita lihat nih. Kalau Kakak senang pakai ini peta nih. Peta dunia Nah, masih ada yang ingat Perang Dunia Pertama, negara-negara yang ikut dalam Perang Dunia Pertama, ada yang tahu? Ada yang masih ingat?
Nah, ada yang tahu yang merupakan blok sekutu mana? Blok sentral mana? Ayo teman-teman. Masih ada yang ingat? Blok sentral dan blok sekutu yang mana? Ayo. Hani, Devi, ada Ulfa. Ada yang masih ingat? Yang Prancis nggak? Jerman, Australia. yang blok apa nih? Jerman, Australia, blok apa? Sentral. Oke, blok sekutunya? Sekutunya Inggris, Prancis, Rusia. Oke, yang hijau ya nih, yang hijau ini sekutu, yang merah ini adalah sentral. Nah, kedua blok ini mereka lah yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ya kan? Nah, penyebabnya terjadi karena selain mereka membuat persekutuan, Jerman, Australia, terus siapa lagi? Jerman, Australia, Turki, nah, Jerman, Australia, terus nanti ada Turki, Bulgaria, dan dulu Italia ikut dalam blok sentral ya. Nah, dan mereka membuat persekutuan yaitu Triple Alliance. Blok sentral membuat Triple Alliance, blok sekutu membuat Triple Entente. Nah, itu juga yang menyebabkan perang-perang dunia pertama ini terjadi. Kenapa mereka membuat persekutuan? Nah, karena dalam perjanjian persekutuan tersebut, kalau salah satu di negara mereka diserang oleh negara lain, yang negara sekutu harus membantunya. Gitu. Itu merupakan sebuah perjanjian. Dan pada saat itu di negara-negara khususnya di negara-negara apa namanya nih? Di sini tuh aku lupa deh. Wilayah sini tuh adanya politik kolonialisme dan imperialisme. Jadi beberapa negara di Eropa ini ingin menduduki wilayah lain. Gitu. Itu juga yang menyebabkan terjadinya perang dunia. Nah, yang menjadi penyebab khusus nih yang ada terjadi di perang dunia kedua di Eropa ini apa sih? Yang akhirnya pecah, terjadilah perang fisik di antara kedua blok ini. Ada yang tahu? Ini Kak, terbunuhnya putra mahkota Austria. Nah, di Gimana ya? Pokoknya oleh Serbia. Ini Sarajevo nih. Di sini ada Sarajevo kan. Nah, masih ingat? Nah, dibunuh oleh Gavrilo Princip. Nah, ini dia nih mana ya? Sarajevo, ketahui nih? Udah Ibu tunjuk pakai kursor. Sarajevo. Nah, Sarajevo ini merupakan jadi ada Ferdinand. Nah, Pangeran Ferdinand bersama istrinya mengunjungi Sarajevo untuk peresmian rumah sakit, ya kan? Tetapi ketika menuju perjalanan ke rumah sakit tersebut, dilakukanlah penembakan oleh Gavrilo Princip yang dianggap oleh Australia itu merupakan mata-mata Serbia. Gitu. Nah, kenapa Serbia sini warna hijau? Karena Serbia ini dulu tuh mau diduduki oleh Australia, tapi Serbia nggak mau, gitu, ya kan? Dan akhirnya Serbia dan Australia mengumumkanlah perang, gitu. Nah, Austria meminta bantuan ya kepada Jerman untuk untuk menghadapi Serbia ini, gitu. Dan Serbia dibantu oleh Rusia, gitu. Dan akhirnya yang
yang berperang adalah di wilayah front timur ada Austria dengan Serbia, di front barat ada Jerman sama Belgia dan Prancis, di front timur ada Rusia dan Jerman. Akhirnya menyebarlah ke berbagai wilayah yang ada di Jerman. Nah, itu dialah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama, gitu kan ya, di berbagai front. Apalagi Jerman ya, kita tahu kalau misalnya teman-teman melihat film dokumenter Perang Dunia Pertama di Jerman tuh secara habis-habisan nih melakukan penaklukan kepada Rusia ya. Rusia ini kan wilayahnya luas ya, daratannya luas. Jadi Jerman pun kewalahan untuk menghadapi Rusia, apalagi ketika musim dingin datang. Wilayah Rusia yang luas dan prajurit Jerman ini kurang menguasai medan, nah akhirnya perlahan Jerman dipukul mundur oleh pasukan Rusia. Gitu. Oke, itu dia tadi. Nah, setelah itu terjadilah perebutan dan peperangan terus yang melibatkan beberapa wilayah. Dan akhirnya Jerman juga sempat nih melakukan perang di laut oleh Inggris. Dan akhirnya ketika itu Jerman sudah Jerman sudah kehabisan tenaga ya. Kehabisan tenaga, akhirnya perang pun diselesaikan dengan perjanjian Versailles yang dimenangkan oleh Sekutu dan diakhiri dengan perjanjian Versailles yang dimana perjanjian Versailles itu sangat merugikan bagi Jerman. Jerman harus ganti rugi ganti rugi perang kepada Sekutu. Terus angkatan perangnya Jerman diperkecil, terus Jerman harus mengembalikan wilayah jajahannya, kayak gitu. Dan akhirnya beberapa wilayah sudah digantikan dan akhirnya yang membuat sakit hati Jerman itu adanya perjanjian Versailles yang sangat membuat Jerman ini benar-benar tidak bisa berkutik apa-apa gitu loh. Dan akhirnya dengan kekuatannya baru lagi, akhirnya yang melahirkan yang dinamakan dengan fasisme. Akhirnya karena kelesuan ekonomi pada saat itu ya yang terjadi di Eropa, Italia pun akhirnya ikut menjadi negara fasisme yang dipimpin oleh Benito Mussolini, sedangkan di Jerman ini dipimpin oleh Nazi. Nah, ya kan, akhirnya terbentuklah blok Aksis dan blok Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Teman-teman semua, akhirnya blok Aksis dan blok Sekutu pun akhirnya terjadi peperangan. Nah, kalau blok Aksis itu hanya ada Jerman dan Italia ya, sedangkan blok Sekutu itu ada Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Nah, satu lagi blok Aksis itu ada Jepang. Nah, nanti Jepang Perang Dunia II-nya di wilayah Asia Pasifik, sedangkan Jerman dan Italia ada di Eropa. Kayak gitu. Dan akhirnya perang pun bergulir ya. Perang pun bergulir. LBB yang tadinya didirikan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua,
akhirnya malah gagal dalam menjalankan tugasnya dan akhirnya terpecahlah pecahlah di Perang Dunia Kedua ini. Nah, Perang Dunia Kedua ini terjadi Perang Dunia Kedua ini terjadi karena kegagalan LBB sebenarnya. Karena kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya, terus munculnya politik aliansi dan munculnya paham ultranasionalisme yang dimakan oleh Hitler, atau negara fasisme, dan Jerman tidak mengakui perjanjian Versailles. Nah, akhirnya terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua itu dicetuskan oleh Jerman sendiri ketika Jerman menyerbu Polandia. Serbuan Jerman atas Polandia. Kenapa harus Polandia? Karena Polandia ini merupakan wilayah yang paling terdekat dengan wilayah yang paling terdekat dengan Jerman. Nah, ini dia nih. Wilayah Polandia ini, Jerman ini. Nah, pasti yang pertama kali akan dikuasai oleh Jerman adalah Polandia. Oke, Jerman menjajah atau menginvasi Polandia pada saat itu. Akhirnya berhasil. Nah, ya kan? Berhasil akhirnya invasi yang kedua adalah Kroasia. Nah, ini Kroasia. Wilayah Kroasia, ya kan? Terus akhirnya dilakukanlah terus ke wilayah Rusia, ya kan? Nah, itu dialah terus dengan dengan Inggris perang laut gitu. Akhirnya terjadilah yang namanya Perang Dunia Kedua yang terjadi di Eropa pada saat itu. Nah, pertama Polandia, lanjut Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg. Akhirnya Paris jatuh juga ke tangan Jerman. Ya kan? Terus Jerman baru menyerbu Uni Soviet. Terus dilanjut lagi dengan adanya Atlantic Charter yang dicetuskan oleh Presiden Churchill dan F.D. Roosevelt, ya kan, untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua ini. Dan mulailah di Asia Pasifik Jepang menyerbu Pearl Harbor, yaitu pelabuhan armadanya Amerika Serikat, ya kan? Dan pada saat itu Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang melawan Sekutu. Terus Jerman dipukul mundur dari El-Aiman dan Stalingrad di Rusia. Dan di akhir perangan ini pada 1942-45 Sekutu melakukan pendatangan di Normandia, tentara Rusia menyerbu Berlin,
Hitler berdiri, Jerman menyerah. Dan bom atom pun dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Disitulah Jerman sudah tidak ada kekuatan lagi gitu dalam menghadapi sekutu. Akhirnya Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu kayak gitu teman-teman semua. Oke. Semuanya teman-teman mungkin cukup ya sampai di sini ya. 10.30 ada pertanyaan lagi sebelum kakak tutup? Halo? Cukup, Kak. Cukup, oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kakak cukupkan ya. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua atas partisipasinya di pembahasan sejarah kali ini. Kakak tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Yo, sama-sama.